Assalamualaikum, saya selaku anggota kelompok 7 ingin menguji data dari website IDX, tepatnya pada perusahaan PT Arita Prima Indonesia Tbk yang sudah kita ambil dari 10 tahun ke belakang. Kita mengambil data dari persediaan, penjualan, dan juga laba, lalu kita ubah dengan rumus sama dengan ln. Di sini kita bisa melihat persediaan itu sebagai X1, penjualan sebagai X2, dan laba sebagai Y. Lalu kita ke SPSS. Pertama kita buka variabel view. Kita masukkan nama X1, X2 pada kolom 2, dan Y pada kolom 3. Untuk labelnya kita bisa mengisi sendiri di mana persediaan, penjualan, dan laba itu secara berurutan. Jadi persediaan X1, penjualan X2, lalu labanya Y. Pada kolom user kita isi dengan skala. Selanjutnya kita ke data view, kita mengcopy data yang sudah kita ubah dengan rumus sama dengan ln itu, kita copy ke kolom data view pada SPSS. Terus selanjutnya pertama saya menguji normalitas. Pertama kita ke analyze, regression, linear, lalu X1, X2 masuk ke independen, lalu laba masuk ke kolom dependent. Selanjutnya kita ke kolom plots, memasukkan depend dalam Y, dan Zres ID pada kolom X, histogram, dan normal probability dicentang. Lalu untuk hasilnya kita bisa melihat di sini. Berdasarkan hasil output, tampilan histogram melihat bahwa kurva dependent dan regression membentuk lonceng yang tidak memiliki kemencengan ekstrim. Lalu pada normal probability plots, titik-titiknya menyebar di sekitar garis diagonal. Meski ada yang memiliki jarak, namun jaraknya tidak jauh dari garis diagonal tersebut, sehingga berdasarkan kedua grafik ini, data terdistribusi dengan normal. Kita langsung ke analyze, regression lagi. Linear sama seperti tadi, tapi bedanya ini kita ke bagian save. Kita mencentang bagian standardized, lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Sini kita cari kolom. Oke, di sini kita lanjut ke analyze lagi. Lalu ke non parametric test, legacy dialogs, lalu one sample KS. Di sini yang standardized residualnya kita masukkan ke dalam test variable list. Selanjutnya kita klik OK. Lalu di sini bisa kita lihat hasilnya, yaitu sebesar 0,200 pada assign seg to child, dimana 0,2 ini nilainya lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data terdistribusi dengan normal. Lalu selanjutnya kita lanjutkan dengan uji heteroskedastisitas dengan metode grafik. Pertama analyze, regression, linear lagi. Kita masuk ke kolom plots. Di sini depend dan Zres ID kita keluarkan dari kolom Y dan X, lalu kita ubah dengan ID pada Y dan juga ZPRED pada kolom X. Yang tadi kita centang tidak kita centang, kita continue, lalu kita klik OK. Bisa kita lihat di sini titik-titik pada pola scatter plots menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat diartikan sampel yang digunakan terbebas dari gejala heteroskedastisitas atau sampelnya bersifat homogen. Selanjutnya kita lanjut dengan metode Glatzer. Di sini seperti tadi, tapi kita ke kolom save, yang standardized tidak kita centang dan yang unstandardized itu baru kita centang. Lalu kita klik continue.
Kita klik OK, lalu kita lihat di sini ada res_1. Itu nanti kita ke kolom transform, lalu compute variable. Nah, di sini target variabelnya kita isi dengan address ID. Kita ketik manual. Oke, selanjutnya kita klik yang di sini all pada function group. Kita pilih yang all. Di sini kita pilih yang apps. Lalu di sini kita ketik manual lagi ABS dalam kurung. Kita pencet yang unstandardized. Lalu kita tutup kurung. Kita pencet OK. Baik, di sini sudah muncul address ID-nya. Lalu selanjutnya analyze, regression, linear. Untuk yang laba kita keluarkan lalu diganti dengan address ID. Lalu di sini kita lihat pada kolom coefficient yang sig-nya. Di sini X1 memiliki sig 0,531 dan X2 sig 0,398. Kedua variabel memiliki nilai sig lebih dari besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas atau sampel penelitian bersifat homogen. Tidak ada gejala heteroskedastisitas sama sekali. Analyze, regression, linear. Persediaan dan penjualan masuk ke kolom independent, laba kotor masuk ke dependent, statistik, estimate, model fit, part and partial correlation, collinear diagnosis, itu keempatnya di checklist. Continue. Oke. Hasilnya dapat dilihat pada tabel coefficient. Pada kolom collinear statistik, pada tolerance, persediaan dan penjualan memiliki nilai yang sama yaitu 0,684 di mana lebih dari 0,1, dan nilai FIF-nya persediaan penjualan memiliki nilai yang sama 1,462 di mana kurang dari 10, maka data tersebut tidak ada gejala multikolinaritas. Analyze, regression, linear. Persediaan dan penjualan masuk ke independent, laba kotor masuk ke dependent, statistik, estimate, model fit, dan Darby-Mason di checklist. Continue. Oke. Hasilnya dapat dilihat di model summary pada kolom Darby-Mason yaitu 2,292. Lihat nilai DL dan DU-nya, kita beralih kepada tabel Darby-Mason yang dimana nilai N-nya adalah 10 karena kita menggunakan data 10 tahun terakhir, dan juga K2 yaitu karena kita menggunakan variabel bebasnya 2, dan nilainya untuk DL adalah 0,6972 dan nilai DU-nya adalah 1,6413. Untuk perhitungan uji autokorelasi, nilai DU 1,6413, nilai DL 0,6972, nilai DW 2,292. Maka perhitungannya 4 dikurangin nilai DU sama dengan 4 dikurangin 1,6413, hasilnya 2,3587, dan 4 dikurangin nilai DL sama dengan 4 dikurangin 0,6972, hasilnya 3,3028. Maka data tersebut menjadi DU kurang dari DW kurang dari 4 dikurangin DU dengan hasil 1,6413 kurang dari 2,292 kurang dari 2,3587. Data tersebut tidak ada gejala autokorelasi atau
nilai Darwin-Watsonnya di antara nilai DU dan 4 dikurang DU. Analyze, regression, linear, penjualan X1, X2 masuk ke kolom independen, lalu laba masuk ke kolom dependen. Capacity statistics, sini kita centang model fit dan R square, lalu kita klik continue. Oke. Di sini bisa kita lihat untuk uji T-nya itu ada di angka 3,328 pada X1 dan 7,128 pada X2. Jika kita lihat pada T-table itu kan bernilai 2,22814 karena kita tuh ada 10 sampel. Lalu kita memakai 0,05 alfa, dimana jika kita hitung persediaan dan penjualan ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba kotor karena hasil dari X1 dan X2 lebih besar dari nilai T-table sebesar 2,22814. Analyze, regression, linear, persediaan dan penjualan masuk ke kolom independen, laba kotor masuk ke kolom independen, statistik, estimate, model fit, dan R square itu di checklist, continue, oke. Untuk hasilnya dapat dilihat di tabel ANOVA, yaitu nilai F-nya 64,722 dan nilai SIG-nya kurang dari 0,001. Untuk melihat F-table dapat dilihat di tabel F, yaitu DF untuk menyebut N2-nya adalah 10 karena kita menggunakan data 10 tahun terakhir, dan juga DF untuk membilang N1-nya 2 karena kita menggunakan variabel bebasnya 2, dan nilai F-tabelnya adalah 4,10. Kembali ke output. Pada tabel ANOVA, pada kolom F, nilai F adalah 64,722, lebih besar dari nilai F-tabel yaitu 4,10, dan juga nilai SIG-nya kurang dari 0,001. Nilai SIG tersebut kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel persediaan dan penjualan mempengaruhi secara simultan terhadap laba kotor. Analyze, regression, linear, persediaan dan penjualan masuk ke kolom independen, laba kotor masuk ke dependen, statistik, estimate, model fit, R square itu di checklist, continue, oke. Hasilnya pada tabel model summary pada kolom R square 0,949, jika dikonversi ke persentase menjadi 94,9%, maka variabel persediaan dan penjualan mempengaruhi variabel laba kotor, memberikan nilai sebesar 94,9%, dan 5,1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.